bersikap. Siap bersikap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa ini teh kayak lesu gini? Semangat gak belajarnya? Semangat. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Kurang semangat. Dan pada semangat ya anak-anak ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Baik, di sini siapa kayaknya? Dari coba pimpin dulu ya doanya dengan membacakan surat Al-Ikhlas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, barusan sudah berdoa ya. Sekarang kita akan mengecek kehadiran dulu. Di sini ada yang tidak hadir. Coba ibu absen terlebih dahulu ya. Muhammad Fadilul Hadir. Gali, Hadir. Muhammad Lutfi. Hadir. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita hadir semuanya. Alhamdulillah ya bil alamin. Karena kita sekarang masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga dapat berkumpul dan belajar pada hari ini. Nah, anak-anak, tugas kemarin yang ibu berikan apakah sudah dikerjakan? Sudah. Sudah, coba ibu lihat ke sini, kumpulin ya ke depan. Ibu periksa ya tugasnya. Alhamdulillah, anak-anak ibu yang soleh sudah mengerjakan tugas. Baik anak-anak, sebagai siswa yang baik kita harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu tes bentuk apa Bu? Itu adalah bentuk disiplin. Contoh lain dari bentuk disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, seperti yang tadi kalian laksanakan ke sini, belajar ke sini dengan tepat waktu. Baik anak-anak, kita sekarang masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu pada muatan PPKN tema 2 tentang bermain di lingkungan, subtema 4 bermain di tempat wisata. Pada tema ini kita akan belajar tentang aturan-aturan atau tata tertib di tempat wisata. Baik, sekarang ini ibu bagikan lagi ya, sudah selesai. Muhammad Fadilul, Muhammad Gali, Muhammad Lutfi. Baik, sekarang untuk menambah pengetahuan, coba kalian buka dulu buku paketnya. Coba keluarin dulu buku paketnya. So, dari tasnya ada buku paketnya. So, keluarin. Ibu minta kalian buka buku paketnya pada halaman 54. Coba buka dulu buku paketnya. Di situ ada materi tentang tata tertib di tempat berwisata. Udah dibuka belum halaman 54? Sudah belum? Sudah.
Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana tata tertib yang ada di tempat wisata, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu tata tertib atau peraturan. Tata tertib itu adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kita. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi kita harus menaati peraturan, mau dimanapun itu kita harus menaatinya. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Di tempat wisata, contohnya seperti apa saja tempat wisata? Kalian pernah berwisata? Pernah. Fadil pernah kemana wisata? Kemana? Ke pantai pernah? Pernah. Lutfi pernah ke pantai? Gali pernah ke pantai? Pernah. Itu adalah contoh tempat berwisata. Lalu ke kebun binatang, ke pegunungan. Nah, itu adalah contoh dari kita saat kita berwisata. Nah, dalam sebuah tempat berwisata pasti akan ada tata tertib. Nah, Ibu sekarang akan bacakan tata tertib yang ada di tempat wisata. Coba sekarang sambil baca bersama-sama ya. Yang pertama ada aturan di kebun binatang. Nah, jika kita berwisata ke kebun binatang, kita harus mematuhi tata tertib seperti yang pertama yaitu meminta izin kepada petugas jika akan memberikan makan dan hewan. Nah, contohnya Pak Adil mau memberi makan jerapah. Nah, itu teh harus meminta izin dulu kepada petugas, jangan asal memberikan makanan. Karena takutnya hewan tersebut tidak suka apa yang kita berikan atau akan membahayakan bagi hewan tersebut. Kalau membahayakan kepada hewan tersebut, bisa-bisa hewan tersebut akan mati atau sakit. Nah, itu akan mengurangi populasi yang ada di kebun binatang. Lalu yang kedua, aturan yang ada di kebun binatang yaitu dilarang mengganggu hewan. Contohnya hewan itu sedang diam lalu diganggu. Nah, akan membuat dia marah atau melukai kita sendiri. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan kebun binatang. Jangan membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan, kalau kita membawa makanannya itu sudah habis dalam kemasan. Nah, kita harus bawa kembali atau buang sisa makanan tadi atau tempat makanan tadi ke sampah. Jangan sampai mengotori kebun binatang atau lingkungan yang ada di kebun binatang. Yang keempat yaitu tidak membatasi batas atau masuk ke kandang hewan. Contohnya Lutfi, ada kandang buaya, masuk ke kandang buaya. Nah, bakal gimana? Akan membahayakan kepada orang. Yang tadinya kita mau bersenang-senang berwisata malah membahayakan, menjadi terserang oleh binatang tersebut. Sekarang buka ke halaman 43. Buka. Di situ ada tata tertib di pantai, di tempat berwisata di pantai. Yang pertama yaitu dilarang mandi atau berenang di laut. Kenapa? Contohnya Pak Adil, di laut berenang sendiri. Kenapa tidak boleh? Karena bisa membahayakan diri sendiri. Contohnya ada ombak yang tidak diduga, ombak arusnya yang sangat besar sehingga akan membuat Pak Adil terseret. Nah, itu tidak boleh. Itu adalah aturan di pantai. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya Gali membawa makanan. Si makanan tersebut sama Gali dibuang ke laut. Nah, itu adalah contoh dari pelanggaran tata tertib. Kenapa? Akan membahayakan lingkungan, mencemari lingkungan, membahayakan hewan-hewan yang ada di laut. Gimana kalau termakan oleh hewan yang di laut? Akan gimana? Hewan tersebut kan akan mati. Itu adalah kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang selanjutnya yaitu tata tertib di pegunungan. Di sini ada yang suka muncak ke gunung, pendakian gunung. Suka gak? Suka. Nah, itu kita juga harus ada tata tertibnya. Kenapa? Karena kita harus
menjaga lingkungan tersebut. Bu, bagaimana tata tertib di pegunungan itu? Nah, yang pertama yaitu tidak merusak tanaman. Yang kedua harus menjaga kebersihan seperti tadi, dimanapun kita berkunjung kita harus menjaga kebersihan. Yang ketiga, kalau kita sampai nginep, contohnya kalian camping di pegunungan, kan pasti bakal membuat api unggun, kita memasak. Nah, kita itu harus dilihat dulu, ini teh udah mati belum apinya. Kalau mau pulang teh harus sampai benar-benar mati, jangan sampai masih ada api yang menyala. Bisa terjadi apa itu? Kebakaran. Nah, bisa terjadi kebakaran. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik, setelah tadi kita sudah bersama-sama membaca aturan-aturan yang ada di tempat berwisata. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Baik, Pak Dir mau bertanya apa? Kemarin saya kecangklong sama Lutfi. Iya. Dan Lutfi buang sampah sembarangan. Aku sudah tegur dia, tapi dia tidak terima. Bagaimana, Bu? Baik, Lutfi. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika kita ditegur sama teman, sama Pak Dir, jika kita berbuat salah, jangan tidak terima, harus terima dengan lapang dada, karena kita sudah melakukan kesalahan. Nah, Lutfi sebagai warga negara yang baik, kita harus rajin menjaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena akan mencemari lingkungan, akan membuat lingkungan menjadi tidak enak dipandang. Dan kita itu harus menjaga lingkungan tersebut. Kalau terus-terusan membuang sampah sembarangan, itu menjadikan diri Lutfi itu tidak disiplin. Kan tadi udah dijelasin, kita itu harus disiplin. Lalu Lutfi membuang sampah sembarangan. Nah, si sampahnya itu kena ke solokan atau ke sungai. Nanti akan menumpuk sehingga kalau terjadi hujan yang deras akan menghambat air. Nah, setelah menghambat air tersebut, air akan meluap sehingga akan terjadi apa? Bencana. Bencananya itu bencana apa, banjir. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mengerti, Lutfi? Nah, setelah tadi kita bahas bagaimana tata tertib, apa ada yang masih ingat? Bagaimana aturan yang ada di tempat berwisata? Menjaga kebersihan. Hebat, betul. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, betul. Dilarang mandi atau berenang di laut. Betul, alhamdulillah anak-anak ibu ini pada pinter, pada hebat. Sekarang ibu akan membagikan tugas untuk kalian. Ibu akan bagikan dulu kertasnya ya. Bentar. Itu tugas kalian kerjakan. Nah, tadi tata tertib, ada tata tertib di pantai, ada tata tertib di pegunungan, ada tata tertib di kebun binatang. Masih ingat apa saja? Oh. Sudah selesai? Sudah. Sekarang ibu minta kalian mempresentasikan hasil tugas kalian di depan. So, dibaca ya. So, sekarang dimulai dari Gali terlebih dahulu. Tata tertib Ke depan sayang. So, sini ya. Tata tertib pantai. 1. Dilarang mandi atau berenang di laut. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Membuang sampah pada tempatnya.
Oh, tepuk tangan dulu buat Gali. Sekarang Muhammad Lutfi ke depan. Presentasikan tugas yang barusan telah dikerjakan. Aturan kebun binatang. Jika kita berwisata ke kebun binatang, kita harus mematuhi tata tertib seperti satu, meminta izin kepada petugas jika akan memberi makan hewan. 2. Dilarang mengganggu hewan. 3. Menjaga kebersihan kebun binatang. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Tidak membatasi batas masuk ke kandang hewan. Ya, tepuk tangan buat Lutfi. Sekarang Fadil ke depan. Presentasikan tugasnya. Tata tertib pegunungan. 1. Tidak merusak tanaman. Mencabut, menggores. 2. Menjaga kebersihan. 3. Mematikan api setelah membuat api unggun. Nah, tepuk tangan buat Fadil. Alhamdulillah, berarti kalian anak-anak ibu sudah paham bagaimana tata tertib yang ada di tempat wisata. Nah, sekarang apa sih manfaat dari mematuhi aturan atau tata tertib tersebut? Yang pertama yaitu tidak terjadi kecelakaan. Kalau kita melanggar aturan, contohnya di pantai, kita terseret ombak, nah itu kan kecelakaan. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, kita harus mematuhi aturan tersebut agar tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua ada berwisata menjadi menyenangkan. Menyenangkan kan kalau mematuhi aturan? Menyenangkan. Yang ketiga, menjadi anak yang tertib, yang disiplin. Itu adalah manfaat dari mematuhi aturan. Yang kedua, akibat dari kita melanggar aturan atau tata tertib. Yang ke-1, akibatnya wisata menjadi tidak menyenangkan. Ada keluarga yang kecelakaan atau apa ya karena melanggar aturan. Kan kita berwisata jadi tidak menyenangkan. Jadi sedih. Yang kedua, bisa terjadi kecelakaan. Contohnya tenggelam. Yang ketiga, membahayakan binatang. Coba contoh dari membahayakan binatang gimana? Apa? Memberi makan sembarangan. Yang keempat, merusak lingkungan sekitar. Contoh merusak lingkungan sekitar bagaimana, Gali? Membuang sampah sembarangan. Ya, betul. Alhamdulillah pembelajaran dari Ibu sampai di sini. Tadi kita membahas tentang bagaimana tata tertib, manfaat, dan akibat dari pelanggaran tata tertib. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Alhamdulillah anak-anak Ibu pada hebat, pada pinter, sudah bisa menyimak dan mengetahui. Nah, Ibu harap kalian bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi saat kita pergi ke tempat wisata, kita harus menaati peraturan yang ada di tempat wisata tersebut. Kita harus menjaga kebersihannya, harus menjaga lingkungannya, supaya kita dapat melestarikan lingkungan. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Untuk menambah pengetahuan, Ibu akan memberikan tugas individu. Tugasnya adalah nanti di halaman 54. Coba lihat di halaman 54, itu adalah tugas di rumah
kalian kerjakan ya. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu doakan semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita kelak dan bisa menggapai cita-cita kalian. Di sini pasti ada cita-cita yang mau jadi dokter, ada menjadi polisi, mau jadi guru. Ibu doakan kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kemas itunya, bukunya beresin. Berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya pimpin dengan membacakan surat Al-Falaq. Dirapihin ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bersikap siap. Bersikap. Tepuk semangat. Semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.